Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana dengan NIM 19612278. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di video ini saya akan membahas materi mengenai etika dalam penggunaan sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan kata SIM. Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi informasi telah banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat dan berkualitas. Saat ini teknologi informasi tidak hanya menghubungkan dunia tetapi juga membantu dalam integrasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Banyak kegiatan masyarakat yang sangat bergantung pada suatu sistem informasi yang kini banyak diterapkan di berbagai sektor. Perubahan teknologi informasi yang saat ini sering juga terkait dengan kondisi keamanan dan permasalahan etika. Sebagai manajer jelas harus mengetahui etika manajemen. Aspek keuangan merupakan suatu aspek yang sangat sensitif. Dengan demikian juga dengan aspek informasi. Hak dan tanggung jawab manajer mengisyaratkan bahwa syarat manajer harus beretika atau bermoral tinggi dan kuat. Etika merupakan hal yang wajib diperhatikan mengingat salah satu penyebabnya adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Dengan adanya tantangan berupa masalah etika dan keamanan sistem informasi, tentunya diperlukan suatu pengendalian dan kontrol terhadap sistem informasi yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan. Masalah etika juga dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menggunakan sistem informasi. Masalah ini diidentifikasikan oleh Richard Mason pada tahun 1986. Yang pertama, privasi. Perlindungan data menyangkut hak orang untuk mencegah akses ke data pribadi oleh orang lain yang sebenarnya tidak diizinkan untuk melakukannya. Misalnya, jika kita menjadi siswa, terus kita membagikan informasi pribadi kita dengan departemen pengajar dengan tujuan bahwa informasi tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan akademik. Dalam keadaan ini, pelatih tidak boleh meneruskan data ke pihak ketiga dengan tujuan yang lain. Contoh dari masalah perlindungan data sehubungan dengan sistem informasi yang diterapkan adalah kasus manajer pemasaran yang ingin memantau email yang dimiliki oleh bawahannya, karena mereka diharapkan untuk berbuat lebih banyak dengan email pribadi daripada email yang berurusan dengan pelanggan. Yang kedua, akurasi. Keakuratan informasi adalah faktor yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Ketidaktepatan informasi dapat memiliki konsekuensi yang mengganggu, berbahaya, dan bahkan merugikan. Kisah yang dialami oleh para penyewa apartemen di Amerika yang berdebat dengan pemilik apartemen karena suatu alasan, akibatnya database berisi pertanda buruk dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan apartemen lain. Mengingat bahwa data dalam sistem informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, properti. Untuk melindungi hak properti yang saat ini sedang dipromosikan, ini dikenal sebagai HKI, hak kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan hak intelektual diatur oleh 3 mekanisme, yaitu hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Masalah umum lainnya adalah banyaknya salinan perangkat lunak ilegal yang dikenal sebagai pembajakan perangkat lunak, tetapi juga terjadi di negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Jepang. Berbagai solusi juga untuk mengatasi masalah yang ditawarkan, tapi masih belum ada solusi seperti perangkat lunak yang dapat dijual dalam jumlah
besar yang dijual dengan harga yang relatif murah. Yang keempat, akses. Fokus masalah adalah pada penyediaan akses ke semua kelompok. Diyakini bahwa teknologi informasi tidak menghalangi akses ke informasi untuk kelompok orang tertentu. Untuk mendukung akses informasi web untuk tunanetra, maka ditawarkan browser web khusus yang disebut pwWebSpeak. Browser ini memiliki prosesor percakapan dan dapat mengubah konten situs web dalam bentuk suara. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.